Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya. Bang Waka grup terbang kalem sinalung sulela. Grup Amir jangan dulu. Tapi tempat deh balik deh. Tahan dulu. Belum sudah ya? Oh iya, belum sudah. Kami atas nama panitia, atas nama Sahibul Hajat, atas nama segenap lapisan masyarakat Mahmud merasa sangat bahagia yang dinanti Bapak Kiai Haji Romai Rahmat telah tiba di lokasi dengan ahlan wa sahlan bihudurikum mata'anallahu bituli hayati. Sambut dulu dengan salawat dari grup Al Amin. Terserah Kang Acep atau Om Badel. Putih ya, suaranya mana? Turi putih ditandur ning kebon agung ana treret tiba nyemplung mbok ira kembange opo. Yo, angkat tepuk tangannya semuanya. Turi putih ditandur ning kebon agung ana teret tiba nyemplung mbok ira kembange opo. Turi putih ditandur ning kebon agung ana teret tiba nyemplung mbok ira kembange opo.
Hadirin hadirat rahimakumullah, nampaknya Anda sudah tidak sabar, betul? Pengen siapa sekarang? Yang keras pengen siapa sekarang? Bang Haji Roma Irama. Sebelah sini pengen siapa? Baik, hadirin ibu dan bapak sekalian, kalau kita selama ini mungkin bertahun-tahun hanya mendengarkan suaranya lewat televisi, kita menatapnya hanya di televisi yang kita idolakan, yang kita idam-idamkan. Malam hari ini Allah memberikan takdir kepada kita semuanya untuk bisa bertatap muka dengan yang kita cintai. Siapa lagi kalau bukan Bang Haji Roma Irama? Insya Allah berapa saat lagi beliau akan hadir di panggung untuk memberikan ceramah agama kepada kita semuanya. Hadirin ibu dan bapak sekalian, mohon duduk dengan tertib. Duduk dengan tertib. Ya. Al-Mukarram Bang Haji Roma Irama yang senantiasa berdakwah, membawa ajaran agama lewat seni, dan beberapa orang dan telah banyak mereka yang tersentuh hatinya masuk ke dalam agama Islam. Dan insya Allah malam hari ini kalau kita sehari-hari mendengarkannya lewat televisi, lewat radio, lewat kaset, kita menatapnya lewat televisi, melihatnya di gambar layar televisi, malam hari ini kita bisa bertatap muka dengan Bang Haji Roma Irama. Alhamdulillahirabbil. Untuk itu dengan segala hormat kepada Raden Roma Irama, Bang Haji Roma Irama, kita persilahkan untuk langsung naik ke atas panggung. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam, salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salam, salamun alaik, salawatullah. Ya, beliau sudah mulai berjalan menuju panggung. Allahumma shalli ala Muhammad. Salamun alaik, ya Rasul, ya Rasul Ya, salamun alaik. Kiai Haji Roma Irama beberapa langkah lagi akan naik ke atas panggung. Bisa tertib, tolong tenang, tolong tenang. Iya. Insya Allah semua bisa melihat yang kita idolakan. Beliau sudah hadir di panggung. Ibu Teteh Akang Ece, sabar, sabar. Iya, kepada panitia mohon air hangat putih. Panitia. Hadirin hadirat ibu bapak sekalian yang Allah muliakan, tibalah saatnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah agama, ceramah agama dari yang kita tunggu-tunggu, dari yang kita nanti-nanti. Sekian lama kita menunggunya, sekian lama kita menantinya, akhirnya kita bisa bertatap muka dengan beliau. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kepada Bang Haji Roma Irama dengan segala hormat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalakal amtar, wa ashkuruhu ala mutaradifi fadlihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mukhtar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para habaib, para ajengan, para kiai, para ulama yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, fans of Roma and Soneta, Forza yang saya banggakan, juga Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, Fahmi Tamami yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Kumaha wartosna sadana sae? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Hapunten Indonesiaan we nya, Sundana tos rada karagok lami teuing di Jakarta. Jadi hari nyari Sunda teh sok bebeledugan. Mohon maaf kalau nanti di tengah ceramah saya ada batuk-batuk sakedik, agak parau sakedik, karena selama ini saya keliling Indonesia untuk menemui para wanita idaman. Faham? Faham? Tentunya juga menemui para pria idaman. Faham? Naon? Idaman teh Islam, damai, aman. Disingkat jadi idaman. Tapi mau saya coba sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus udah. Hadirin wal hadirat, izin tiasa ngaleut. Baiklah, memperingati hari Maulidur Rasul tak lain dan tak bukan dalam rangka lebih mengenal lagi sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa?
Karena ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak taat. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, apa yang diperintahkan oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan lagi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah, mau diampuni dosa-dosa oleh Allah, syaratnya taat kepada Nabi. Faham? Karena pada hakikatnya ketaatan kepada Nabi adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nabi bersabda, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu wa man aba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa ya Nabi yang tidak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, itu artinya dia mau masuk surga. Dan yang tidak taat kepadaku berarti dia tidak mau masuk surga. Jadi kesimpulannya, memperingati Maulid Rasul dalam rangka meningkatkan pengenalan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk akhirnya meningkatkan kecintaan kita, kekaguman kita, akhirnya ketaatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan menimbulkan cinta Allah kepada kita dan ampunan Allah untuk kita semua. Amin. Allahumma. Kayak kopi itu. Kopi sang pisang gorengnya. Hurry. Asyaitan. Baiklah, dalam rangka lebih mengenal sosok beliau sallallahu alaihi wasallam, kita mulai dari biografi singkat beliau. Setuju? Setuju? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'at bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihis. Beliau dilahirkan pada saat subuh, harinya hari, kudu hafal, harinya hari naon? Senin. Tanggalnya tanggal sabaraha? 12 bulanna bulan naon? Rabiul Awal. Tahunna tahun naon? Tahun gajah, bukan tahun macan. Kenapa dikatakan beliau dilahirkan tahun gajah? Karena pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia,
saat itu terjadi penyerangan tentara gajah di bawah pimpinan Raja Abraha yang tujuannya mau meruntuhkan Ka'bah. Sejarah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Begitulah riwayat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang tentara gajah mau meruntuhkan Ka'bah, maka Allah menurunkan tentaranya berupa burung-burung ababil. Di dalam cengkeramannya para burung itu terdapat batu neraka dan melontari gajah-gajah tadi sehingga hancur lumat seperti rumput yang dikunyah. Makanya dikatakan beliau dilahirkan pada tahun gajah. Kelebihan beliau di antara para nabi, jumlah nabi ada 124.000 nabi. Sabaraha? 124.000. Di antara 124.000 nabi ada 313 rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang teragung, paling tidak dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah teritorial dakwah beliau tidak sama dengan teritorial dakwah para nabi sebelumnya. Bu, Pak, kalau para nabi sebelumnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bangsanya masing-masing. Likulli ummatin nabiyyin. Setiap umat punya nabi sendiri-sendiri. Setiap bangsa ada nabinya sendiri-sendiri. Contoh, Nabi Lut alaihi salam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam. Beliau juga hanya diutus untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihi salam juga hanya diutus untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus. Beliau juga hanya diutus untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Israel. Hal ini dikuatkan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6, di mana berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Begitulah seluruh nabi, tugasnya hanya untuk bangsanya masing-masing, lain dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia di dunia, termasuk kerurang Bandung. Alhamdulillah. Biasa ngalir. Kiai almarhum Zainuddin Amzad, Allahumma ighfir lahu, amin, warhamhu, amin, wa'afi, amin. Beliau kalau ceramah sering bilang begini, kalau penceramah teh ibarat mobil, nah mobil jalan, jadi perlu bensin. Mun mustamiin mustamiat mah pendengar ibarat mobil, mobil mogok, tidak perlu bensin. Faham? Faham? Minum dulu.
Hah? Nyanyi. Nyanyi. Ini kan ngeunah we nyanyi. Orang teraja dangdut nyaho. Mahal sih. Tara nyanyi belakangan bonus. Ngaji halanya. Kelebihan beliau yang kedua mengenai sholawat. 124.000 nabi hanya kepada Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh malaikat bersolawat hanya kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka Allah perintahkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan hormatilah beliau dengan sesempurna-sempurna penghormatan. Orang salawat yuk. Salawat yuk. Jangan disambut tapi diikuti ya. Ditirukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sabala kali orang salawat? 3 kali. Laras Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 100 kali. Makanya sering-seringlah bersolawat, karena pada hakikatnya bersolawat kepada Rasulullah adalah mengundang solawat Allah kepada kita. Kalau Allah telah bersolawat kepada manusia, insya Allah selamat berkah dunia akhirat. Amin. Kelebihan beliau nukatilu syafaat. Tahu syafaat? Naon? Syafaat teh rekomendasi. Tahu rekomendasi? Naon? Rekomendasi teh pertolongan. Ya. Nanti pada hari kiamat manusia berduyun-duyun mendatangi Nabi Adam, mendatangi Nabi Ibrahim, mendatangi Nabi Musa, Nabi Isa, minta pertolongan, minta rekomendasi, minta syafaat untuk dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi angkat tangan, kami tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada manusia. Itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujibat, faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua nabi punya doa pamungkas dan mereka telah menyampaikan doa-doa pamungkasnya,
dan Allah telah mengabulkan doa pamungkas para nabi. Namun doa pamungkasku aku simpan sebagai syafaat nanti pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada umatku. Jadi kalau mau mendapat syafaat Nabi, taatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya atil korong teh. Bukan aus atil. Kalau mau ngundang Roma Irama nyanyi panggil soneta ya, mahal. Ini murah mah orkes nanti bisa orkes gerobak. Nggak gandeng ya. Kelebihan beliau banyak. Salah satu dari kelebihan beliau sallallahu alaihi wasallam mengenai akhlak. Semua nabi misinya satu. 124.000 nabi diutus ke dunia untuk mengatakan kepada manusia la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu misi semua nabi. Jangan menyembah kecuali kepada Allah, karena tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di samping itu, nabi punya misi yang spesifik, yaitu sebagaimana sabdanya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tahu akhlak? Akhlak itu muncik bahasa Inggris mah attitude. Muncik bahasa orang mah Indonesianya budi pekerti, sopan santun. Muncik Sunda naon tetenya? Akhlak teh. Naon akhlak teh? Hah? Tata karama. Nah kelakuan lah gitulah ya. Kalau secara orientatif akhlak ayat 3, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam yaitu binatang dan tumbuhan. Secara kualitatif akhlak gue ayat 3. Yang pertama akhlakul ammah, akhlak yang biasa, akhlak yang standar. Nuka dua akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk, akhlak yang jahat. Nuka tilu dan utama adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak yang buruk kepada Allah. Saya mau tanya, yang memberi rizki siapa? Yang memberi jodoh siapa? Yang memberi jabatan siapa? Yang memberi nafas siapa? Kalau ada manusia tidak taat kepada Allah, artinya tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Ini namanya akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang sadar bahwa segalanya dari Allah tapi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, ini akhlakus sayyi'ah terhadap Allah, akhlak yang buruk kepada Allah. Yang kedua, akhlakul ammah, akhlak yang standar, no biasa. Ibu sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, sholatna henteu make sholat sunat, puasana teu make puasa sunat, no fardu wae, eta sudah berakhlak kepada Allah. Tapi akhlakul ammah, akhlak yang standar, yang biasa. Akhlakul karimah kepada Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau tidak hanya sholat 5 waktu, tapi sholat rawatibnya nggak ketinggalan.
duhanya, tahajudnya nggak pernah ketinggalan sampai kakinya bengkak-bengkak karena menegakkan sholat. Ini akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan. Nah, akhlakul karimah kepada Allah itu dicontohkan oleh Nabi. Puasa nggak hanya puasa wajib, Senin Kemis juga puasa. Sholat tidak hanya sholat wajib, sholat sunat dilaksanakan. Nah, akhlak kepada sesama manusia, Masya Allah, ini banyak contoh. Beliau seorang, boleh dikatakan zaman ayeuna mah pemimpin negara, seorang presiden, seorang pemimpin bangsa. Pada satu saat beliau didatangi oleh pemimpin-pemimpin kafir Quraisy, mendatangi paman beliau yaitu Sayyidina Abu Talib. Wahai paman Muhammad, sampaikan kepada Muhammad kalau dia mau menghentikan dakwahnya tentang Islam, apa yang dia minta akan kami berikan. Dia mau minta jadi raja, saya angkat jadi raja. Dia mau harta, berapa banyak saya sediakan. Dia mau perempuan, dari mana saja saya siapkan, asal saja dia mau menghentikan dakwah Islamnya. Tolong sampaikan kepada kemenakan Anda, ya Abu Talib. Baik, saya sampaikan. Abu Talib menyampaikan hal ini. Ya keponakanku Muhammad, kafir Quraisy menawarkan Anda jabatan, harta, wanita, apapun yang Anda kehendaki, asal saja menghentikan dakwah Anda, asal saja menghentikan tugas Anda mensyiarkan Islam. Apa jawab Rasulullah? Qala ya ammi wallahi law wadu'a asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari an atruka hadzal amra hatta yuzrahu ahlika bih ma taraktuhu abada. Ya ammi, wahai paman, demi Allah katakan kepada mereka, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan tugasku sebagai pendakwah, maka tidak akan aku terima. Aku akan lebih baik binasa atau Islam lahir hadir di dunia ini. Masya Allah. Beliau adalah contoh para pejabat untuk tidak bisa dibeli, tidak korupsi, ditawarkan dengan berbagai macam apapun. Akhlakul karimah sebagai pejabat negara. Sebagai nabi, beliau pernah berdakwah di Taif, dilempari batu, berdarah tangan, kaki dan wajahnya. Jibril alaihissalam yang mendampinginya berbisik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah sebagaimana Nabi Lut ketika umatnya durhaka. Angkat tanganmu kepada Allah sebagaimana Nabi Musa ketika umatnya durhaka. Biar aku nanti yang menghukum mereka, aku himpit mereka nanti dengan 2 buah bukit. Apa kata Nabi? Jangan ya Jibril. Bahkan Nabi tidak minta Allah menghukum umat yang durhaka, bahkan beliau mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku, ampunilah umatku, maafkanlah umatku. Mereka melempari aku dengan batu karena mereka tidak mengerti.
Begitu akhlak Nabi sebagai seorang pemimpin. Dia tidak marah ketika dibuli, dia tidak marah ketika dilempari batu, bahkan didoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku, maafkan mereka, mereka melakukan itu karena mereka tidak mengerti. Akhlak Rasulullah sebagai nabi, akhlak beliau sebagai manusia biasa. Ketika beliau kalau dari rumahnya di kota Makkah mau ke masjid, mau sholat, itu melewati gang sempit, ya, dimana kiri kanan gang itu ada rumah-rumah tingkat 2 dari tanah. Di sana ada satu orang Yahudi yang sangat benci sama Rasulullah. Tiap Nabi lewat diludahi. Nabi cuman mengusap, menoleh, tersenyum. Nabi lewat, diludahi. Nabi cuman mengusap, menoleh, tersenyum. Begitu selalu. Kalau Nabi lewat sana, diludahi sama Yahudi ini. Sampailah pada satu hari beliau lewat di sana, nggak ada yang meludahi. Beliau nengok ke atas, loh, yang biasa meludahi nggak ada. Dia tanya kepada orang beri di sana, Kang, mungkinnya orang Sunda, TKI. Eta jalmi nusok ngadep di dia kemananya gini minta ayat. Oh itu si fulan ya Muhammad kunaon. Biasanya ayah di dia kemananya. Oh riut sana. Kergering Muhammad, panas tiris, menggigil. Oh gitu. Sumuhun Muhammad. Nabi kembali pulang ke rumahnya, minta kurma, minta roti, minta susu sama istrinya. Buat apa ya Rasulullah? Aku mau menjenguk orang sakit. Itu orang yang selalu melempari dengan batu. Didatangi oleh Rasulullah, dibawain roti, susu, kurma, dan didoakan. Subhanallah, akhlakul karimah kepada semua manusia. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi contoh-contoh akhlak beliau yang subhanallah sampai Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Nah, Allah memerintahkan kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam pribadi Nabi terdapat keteladanan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah terdapat keteladanan baik untuk ditiru. Itu gunanya kita mengadakan maulid setiap tahun. Gunanya untuk mengenal beliau, gunanya untuk mencintai beliau, mentaati beliau, dan meniru akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, ibu-ibu tuh sabarha kali maulid? 10 kali ayah? 100 kali? 500 kali? Akhlakna tos robih tak acan? Oi, akhlakna tos akhlakul karimah tak acan? Mungkin Badan naros mun ibu diciduhan ku jalmi, diciduhan deui dimaki apa didoakeun? Ciduhan deui. Ibu, ibu mun dibaledog ku jalmi, dibaledog deui apa didoakeun? Baledog deui.
Bapak mau dihina, dibuli ku jalmi, didoakan apa dibuli deui, dihina deui? Oh, dibacok kain dikadek. Maulid mah maulid, akhlak terubah-robah. Ya, kenaon maulid euy. Keur ngarah berkatna. Jempe ulah ganeng. Etapan Nabi Bang Haji terang we biasa tiasa akhlakul karimah pan urang mah jalmi biasa gitu. Bukan karena Nabi dan tidak Nabi yang bisa melakukan akhlakul karimah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bisa meniru akhlak Nabi Muhammad adalah yang berharap berjumpa dengan Allah, yang berharap bahagia di akhirat, dan yang selalu berzikir kepada Allah. Itu orang yang bisa berakhlakul karimah. Faham? Orang kalau yakin, waduh saya rindu sama Allah, pasti ketemu Allah. Satu, cara mengenal Allah bagaimana? Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dhatillah. Mau meyakini Allah bukan dengan melihat fisiknya, tetapi dengan memperhatikan alam ciptaannya. Faham? Aya naon? Caralik cenah epan di dieu kahalaan mun calik mah. Jangkung eta pagerna nya. Sok ngadeg we wayahna lah. Wayahna ngadegnya. Gua aja ngadeg lo masa duduk lo. Jempe budak kayak nyanyinya. Diteruskan biasa. Untuk mengenal Allah, untuk bisa mengharapkan berjumpa dengan Allah, untuk meyakini keberadaan Allah, di samping banyak baca Al-Quran, sering tafakkur. Salah satu contoh bentuk tafakkur, qul in kuntum fi rabi minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min alaqah thumma min mudghah. Katakan ya Muhammad, kalau kamu ragu terhadap hari kebangkitan, kalau kamu ragu terhadap hari kiamat, kalau kamu ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, coba perhatikan bagaimana dirimu aku ciptakan. Makanya ibu-ibu setelah mendengar tabligh ini nanti sampai di rumah pulangnya cari kaca yang besar, ngaca satalanjang ulah di baju. Saya sarankan, ini perintah Allah ini. Kalau kamu mau mengingkari keberadaan Allah, mau tidak percaya sama surga neraka, oke. Tapi tolong perhatikan bagaimana aku menciptakan badanmu. Makanya nanti pulang ngaca, talanjang ulah di baju. Perhatikan, renungkan betapa struktur tubuh kita ini. Allah berfirman, aku ciptakan badanmu yang cantik dan tampan itu dari nutfah, sperma. Thumma min alaqah, sperma tadi aku rubah, proses menjadi segumpal darah. Thumma min mudghah, kemudian darah tadi aku proses menjadi segumpal daging. Wa nukirru fil arhami ma nasya ila ajali musamma, kemudian daging tadi aku ukir dalam rahim ibumu sesuai dengan yang aku kehendaki. Dari segumpal daging tadi ibu diukir sepasang mata yang bisa melihat, diukir sepasang telinga yang bisa mendengar, dibuatkan paru-paru untuk mengatur peredaran udara,
dibuatkan jantung untuk mengatur peredaran darah. Yang cowok dibikinin kelenengan, nu awewe dibikinin dompet-dompetan. Ini bukan porno, tafakur. Fikirkan, ibarat mur dan baut bisa pas, tafakkaru fi khalqillah, fikirkan ciptaan Allah. Begitu sudah sempurna, thumma nukhrijukum tifla, maka aku keluarkan kamu sebagai bayi. Pertanyaan buat orang yang ragu-ragu, siapa yang membentuk bayi yang begini struktural, fungsional, scientific, teknologik? Apakah bapak orang? Apakah indung orang? Apakah tidak ada yang menciptakan? Mustahil. Gelas, speaker, imah, segala macam ayah nunyian, betul? Mustahil ini badan scientific, teknologik, struktural, fungsional, nunyian, termasuk akal, betul? Inilah jalan mengenal Allah, dengan bertafakur, memikirkan ciptaannya. Kita akan kenal, yakin bahwa Allah eksis, Allah ada, dan kita akan berharap kepada Allah. Setelah berharap kepada Allah, kita akan berharap kebahagiaan akhirat. 2. Nukatilu, orang yang bisa meniru akhlak Nabi, yang sering mengingat Allah. Caranya bagaimana? Selalu hadirkan Allah dalam aktivitas kita sehari-hari. Mau tidur macam naon? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, atas namamu, dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Karena tidur itu adalah mati. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Allah yang memegang roh manusia ketika dia mati dan ketika dia tidur. Jadi orang tidur itu tidak ada rohnya. Allah yang pegang roh orang tidur. Nafas bukan roh, itu mekanisme tubuh, tapi rohnya Allah yang pegang. Fayumsikul lati qada al maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Aku akan pegang roh itu orang yang tidur kalau dia aku pastikan mati untuk dikubur, dan aku kembalikan bagi yang aku takdirkan hidup lagi sampai saat yang ditentukan. Jadi tidur itu mati. Maka bangun tidur kita baca alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan saya dari matiku, dari tidurku barusan. Mun tidak hudangkan, tidak dihudangkan Gusti Allah, sare selena dikubur mana. Betul. Jadi jangan sombong manusia. Oh, saya bisa bikin kapal terbang, saya bisa bikin jet, saya bisa bikin satelit. Bohong. Udah sarewe itu bisa mana. Betul. Betul. Yang bikin semua ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang menciptakan otak kita siapa? Yang menghembuskan ilmunya siapa? Yang bikin tangan untuk kerja siapa? Jadi nunyin bangunan ya saha? Allah. Cuman dia perintahkan kita manusia untuk melaksanakan perintah Allah. Minum dulu. Mau makan, zikrullah. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Setelah makan ingat Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.
mau keluar rumah libatkan Allah. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah. Mau naik kendaraan, hadirkan Allah. Bismillahi majreha wa mursaha, fa inna rabbi laghafurur rahim. Ingat yang bagus, yang indah, yang hebat. Masya Allah, bukan oh my God. Kesandung, ingat Allah. Astagfirullah, bukan copot. Leres. Lihat bencana yang menimpa orang lain. Na'udzubillahi min dzalik, bukan amit-amit jabang bayi. Selalu hadirkan Allah dalam setiap aktivitas hidup kita. Yaitu orang yang bisa meniru akhlak Nabi adalah pertama, laqad kana lakum fi Rasulillah liman kana yarjullah wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang berharap berjumpa dengan Allah setelah meyakini melalui tafakkur. Orang yang ingin bahagia masuk surga setelah mati. Dan orang yang selalu mengingat Allah subhanahu. Ini orang yang bisa meniru akhlak Nabi. Kalau kita sudah bisa berakhlakul karimah, Allah, malaikat, semua makhluk akan mencintai kita. Tidak ada sebuah bencana yang bisa menimpa orang yang berakhlakul karimah, karena dia dilindungi Allah, dilindungi malaikat, dan didoakan oleh seluruh makhluk di alam ini. Amin Allahumma. Inilah kira-kira tausiah saya. Saya mohon izin untuk kembali ke Jakarta. Namun sesuai dengan janji saya akan tutup ceramah saya dengan sebuah lagu. Tapi dengan syarat semuanya harus ikut kur. Setuju? Setuju? Baik. Ini yang benda-benda hitam di sekitar kita namanya loudspeaker, pengeras suara. Disebut juga sound system, sistem suara. Kalau yang profesional ada 3-way system, 3 jalur suara. Pertama bass range, suara bass. Yang kedua mid range, suara tengah. Yang ketiga high range, suara tinggi. Suara bass diwakili oleh cowok, lalaki. Cowok, halo cowok, hoi cowok, cowok siap. Oke. Mid range, suara tengah diwakili oleh perempuan. Awewe, awewe, woi awewe, awewe siap. Yep. Nukatilu high range, suara tinggi diwakili ku barudak. Dak siap dak? Barudak siap? Oke. Aina barudak jempe heula. Ibu-ibu jempe heula. Saya mau ngetes suara bassnya nih. Lalaki, cowok. Cowok, termasuk yang di panggung nih. Semuanya bunyi. Nute disada. Didoakeun sing tidak bisa bangun. Sok lalaki ikut ambil suara, tirukan saya. Itu suara bass. Sekarang mid range, suara tengah perempuan. Dari yang gadis, bersuami, janda, ayah randa. Musepuh mah ulah usah ngacung. Saya randa. Nih, semua nyanyi. Mun ayah gadis teh nyanyi didoakeun, jodohna jauh. Mataknya nyanyi, tinibang teh kawin-kawin maneh. Neboga salaki tidak mau nyanyi, didoakeun sing dicandung. Makanya nyanyi. Mun ayah nini teh nyanyi didoakeun, sing teh bisa itu 3 bulan. Sok semuanya perempuan, gadis, bersuami,
Randa, nini ambil suara. Mak itu udah suaranya. Hairan, suara tinggi baru dak. Dak. Bunyi ya. Disada. Nutu disada. Disunatan 2 kali. Sok baru dak ambil suara. Budak kecil mah kos saberawit sauting kan lada. Bass range, mid range, high range, suara bass, suara tengah, suara tinggi, laki-laki, perempuan, anak-anak, ambil suara sama-sama, semuanya. Persis teman kanak-kanak. Oke, kita sudah ambil suara. Sekarang latihan kurna ayat 2. Yang pertama namanya wirid hey. Nah, wirid hey. Cara nakir, tangan saya jatuh bunyi, lihat. Hey, bisa Pan? Gampil Pan? Hey, biasa. Sok cobian sadayana. Iya. Yang kerak. Hai. Tangan jatuh baru bunyi. Nu kedua wirid huha. Dan huha. Nah, jumlahnya kos rukun Islam sami 5. Sami sareng Pancasila 5 oke. Carana kieu dibuka dengan hu, ditutup dengan hu juga. Selingannya ha 5 kali. Tinggal hu ha hu 5 kali. Hu ha hu ha hu. Bahwa hu ha. Belakangnya hu. Tingali hu ha hu. Oke, siap? Biasa? Sok dicobi. Iya. Oke. Kita menyanyi, sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur mana? Siap non. Last test, latihan terakhir. Wirid pertama wirid hey, tangan jatuh bunyi hey, coba ya. Yang keras. Yang kedua hu ha hu ya. Olah pohode. Kita menyanyi, sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul? Betul? Masih banyak sok nyekek botol. Hey, saking cinta sayangnya Allah kepada manusia, neraka ditarif dengan harga mahal. Coba lihat jalan-jalan di neraka. Mabuk-mabukan mayar hente, main judi mayar hente, melacur mayar hente,
kemayar benjol sirah. Kemudian tetapi surga, tempat kenyamanan, keindahan yang abadi, ditarif dengan harga murah, bahkan gratis. Percaya hante surga gratis? Percantan surga gratis? Yuk kita lihat jalan-jalan menuju surga. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu, melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalannya ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Betul? Betul? Ada Naros, sudah tahu surga belum? Surga belum tahu? Sama, orang belum mati, betul? Paling tidak mau tahu surga. Mau tahu surga? Ada info dari Allah Subhanahu wa taala tentang surga. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "A'datu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku sediakan surga untuk hamba-hamba yang takwa dan saleh, yang keindahannya, kenikmatannya, kehebatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia, saking indah dan hebatnya surga itu. Salah satu sifat penduduk surga, kata Nabi SAW, di surga nanti semua orang muda-muda, selamanya muda, 18 tahun, tidak tua-tua, nggak mati-mati. Jadi punten ini tak ayah di surga. Ya tuh ini dia nangis. Nih maksud saya, kalau Nini mati bukan gak masuk surga nih, tapi nanti Nini muda lagi. Amin. Bukan cuman muda lagi nih, perawan deh. Asik. Sifat penduduk surga yang kedua. Yang pertama, muda selama-lamanya, tidak tua-tua, tidak mati-mati lagi, dan wajah orang surga ente goreng patut koskia. Kalau dibandingkan dengan orang barat, orang Indonesia itu goreng patut. Coba lihat orang barat, walaupun banyak orang-orang yang non muslim tidak beriman, tapi diciptakan oleh Allah, Masya Allah, kulit mereka putih seperti salju. Betul? Mata mereka ada yang biru, hijau seperti permata. Rambut mereka ada yang pirang, kuning, kos emas. Padahal kebanyakan ingkar sama Allah. Tapi sebaliknya lihat saudara muslim kita, misalnya di Jazirah Afrika, Nigeria Islam, kemudian Senegal Islam, Sudan Islam, tapi diciptakan oleh Allah, Masya Allah, hidung belum ketuk. Betul? Umat Islam gak usah kecil hati. Wajah di bumi ini wajah formalitas, wajah sementara, bukan wajah yang akan kita pakai di akhirat. Wajah di akhirat akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Nahnu qadarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyiakum fi ma la ta'lamun." Allah berfirman, aku yang mematikan semua manusia dan aku tidak bisa dikalahkan. Aku akan mengganti orang-orang yang aku matikan dengan orang yang baru, dan aku akan merubah wajahmu nanti di akhirat dalam bentuk yang belum kamu ketahui, tentunya sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Walaupun di dunia diciptakan cantik, tampan kayak bintang film Hollywood, Bollywood, tapi kalau tidak pernah ibadah kepada Allah, nanti dibangkitkan di akhirat, di nerakanya Allah, lebih jelek dari anjing kurap. Sebaliknya, walaupun di dunia ini diciptakan jelek,
pesek, pendek, bengek. Tapi kalau rajin ibadah kepada Allah, nanti dibangkitkan di surganya Allah jauh lebih tampan, jauh lebih cantik dari bintang-bintang film dunia manapun. Bahkan istri salehah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dibangkitkan di surganya Allah lebih cantik dari bidadari. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Yang mau masuk surga khusyuk, angkat tangan, bilang amin. 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 Ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sa'ilin. Mau mati? Masuk surga? Mati? Masuk surga mau mati? Masuk surganya lewat mana, hei? Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Betul? Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Tararararararang. Betul? Betul? Allah itu maha demokratis, nggak pernah maksa-maksa orang. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak perlu dipaksa dalam beragama, karena telah jelas yang benar dan yang tidak benar. Jadi kalau ada orang Bandung yang mau masuk neraka, ayah nu bade ke neraka bade. Kalau ayah juga jangan malu-malu, boleh. Tidak dilarang, itu teh hak azazi. Betul? Betul? Cuman syaratnya kalau masuk neraka pakai syarat, Pak. 1, jangan sholat. Nu kadua, Ramadan ulah puasa. Nya, boga duit simpen wae sing hawak. Ulah sedekah, ulah zakat. Nya, insya Allah mati masuk neraka lah, jangan khawatir. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mau masuk surga, mau muda, hidup selama-lamanya, cantik, tampan selama-lamanya, hidup mewah di surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, tanpa pandang bulu, semuanya dipersilahkan masuk surga. Syaratnya 1, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, punya uang berhaji, sedekah, infak, hindarkan larangan Allah, insya Allah mati masuk surga. Ini sunnatullah, ini aturan main dari Allah Subhanahu wa taala. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari akhirat tidak ada seorang manusia yang disiksa, tidak ada seorang manusia yang diberi pahala kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Jadi jangan mimpi nggak pernah ibadah mau masuk surga, oi. Jangan menghayal orang ahli maksiat mau bebas dari api neraka. Apa yang kita tanam sekarang di dunia, itu yang bakal kita petik di akhirat. Apa yang kita lakukan sekarang di dunia, itu yang bakal kita rasakan di akhirat. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala agar malam ini juga ya Allah, kami yang hadir di sini diampuni seluruh dosa-dosa kami. Amin. 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 Barakatil Fatihah ya Allah, agar malam ini kami diberikan taufik, hidayah, wal inayah, agar dapat melaksanakan seluruh perintahmu dan menjauhkan laranganmu, agar kami berkenan menghidup kehidupan yang selamat, bahagia dari dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Gabul insyaallah. Hadirin hadirat sekedar yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan aya manfaatna. Atas segala kesalahan, kelemahan, kekurangan saya Roma Irama mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul karam, wallahul muwafiq ila aqmit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.